وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan para habaib, para ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus yang kita muliakan Habib Abdurrahman Al-Habsyi serta Habib Salih dan para habaib yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat kepada beliau-beliau semuanya. Dan juga yang Allah hormati dan memuliakan tuan guru kita Ahmad Sufyan dan guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, kesehatan badan, dan semua para undangan jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat hingga kita berkumpul bersama di majelis yang mulia ini, majelis peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, juga sekaligus memperingati haul bahwa kita sekumpul yang ke-21. Hadirin hadirat rahimakumullah, salawat dan salam kita curahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan terlaksananya acara pada malam ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik karunia kepada kita semua, dan mudah-mudahan harapan besar kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti mana biasanya kita umat Islam di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, bulannya Allah, seperti yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan umatku. Artinya 3 bulan berturut-turut ini bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, dan semua di bulan-bulan ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sangat penting yang dapat kita ambil ibrah teladan di dalamnya. Wabil khusus malam ini yang kita peringati bulan Rajab syahrullah, di bulan Allah yang kita diperintah disuruh banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah, karena kita tidak pernah luput dan lepas daripada segala kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang kita perbuat. Di bulan inilah mari kita bersihkan, kita sucikan diri kita dengan memperbanyak istighfar di bulan ini, karena ini bulannya bulan Allah. Dan di bulan ini juga Allah memuliakan nabinya dengan terjadinya peristiwa Nabi kita Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan. Ini sudah setiap tahun kita mengulang-ulangnya. Mungkin hafal semua tentang peristiwa Isra Mi'raj yang mula di ayat Al-Quran. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat yang menunjukkan Isra, perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ini wajib kita mempercayainya.
sekalipun tidak masuk dalam pemikiran dan akal sehat kita. Karena ini ayat Al-Quran, Allah yang menyampaikan, Allah yang menceritakan. Wajib kita mempercayainya sekalipun dalam pemikiran kita banyak bantahan-bantahan, banyak yang tidak secara logika masuk akal. Karena perjalanan Isra ini sangat jauh dari Masjidil Haram Makkah itu ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalau dulu alat transportasinya hanya pakai onta ataupun kuda, itu memakan waktu perjalanan 1 bulan pergi, 1 bulan kembali. Itu baru Isra. Nabi kita SAW belum lagi setelah di Masjidil Aqsa, Nabi kita diangkat, dibawa, dinaikkan menuju beberapa lapis langit, 7 lapis langit ditembus oleh Nabi kita SAW dan dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Terus limpat lagi ke langit yang ke-7 itu lewat Sidratul Muntaha, Mustawa. Terus sampai ke makam yang penuh diliputi cahaya. Nabi kita di sana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menerima perintah sholat. Nah, inilah intinya daripada Isra Mi'raj. Nah, jadi perjalanan Isra aja sudah, kalau dulu tadi tidak mungkin orang dapat menempuh perjalanan yang sebetulnya 1 bulan pergi, 1 bulan kembali, Nabi kita cuma hanya sebagian malam. Jadi asra bi'abdi lailan. Lailan bukan sepenuhnya malam, sebagian malam yang ditempuh perjalanan Isra dan Mi'raj ke langit tadi. Jadi Isra-nya aja untuk perjalanan Masjidil Haram Makkah ke Madinah, Makkah ke Masjidil Aqsa sudah berbulan-bulan, sebulan pulang, sebulan kembali. Nabi kita cuma hanya disebut, ada riwayat yang mengatakan 1 jam, 2 jam, ada hanya beberapa saat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tempat tidur Nabi kita masih hangat, Nabi sudah kembali. Orang berapa biasanya sampai jam 2 jam itu panas belakang. Di tempatnya hangat, belum habis hangatnya Nabi sudah kembali. Nanti sangat cepatnya perjalanan Isra Mi'raj yang menemui dengan penuh keajaiban perjalanan-perjalanan yang dilihat Nabi kita. Teladan-teladan yang dilihat oleh Nabi kita SAW semua adalah gambaran umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tidak dapat kita ceritakan sepenuhnya riwayat Isra dan Mi'raj ini. Kalau orang tua-tua kita dulu, zaman arah kaidah kita dulu, memang habis menceritakan Isra Mi'raj itu kitabnya di bawah. Kitab Said Ahmad Ad-Dadir, kitab Dadir. Nah, itu dibacakan dari awal sampai habis, sampai akhir. Rinci. Itu matanya dibacakan. Matan dalamnya dari sholat maghrib berjamaah, isya istirahat, sambung lagi sampai menjelang subuh baru berakhir. Itu orang tua itu kaidah kita itu. Ceritanya seperti itu, kitab yang dibawa. Tapi semua orang dengan tenangnya mendengarkan riwayat Isra dan Mi'raj yang dibacakan kitabnya. Mulai maghrib sampai menjelang subuh hanya tuntunan. Nah, mulai ini kira-kira dibawa seperti itulah, kitabnya bacakan itu. Bisa berikan dong. Kawasan ibadah gitu. Nah, tapi betul-betul orang dulu luar biasa. Kalau dia mengaji, menuntut ilmu, makanya orang dulu memang alim. Rata-rata orang dulu alim. Alimnya pula bukan sembarang alim. Amil, mengamalkan ilmunya. Nah, mungkin ini banyak aja orang alim, nah cuma amilnya sedikit. Alim, amil sedikit. Nah, disebut ulama amilin. Nah, kebanyakan bukan amilin, ulama ambilin. Itu juga ambilin itu orang.
ilmu genap, ilmu hipnotis. Dengan ilmunya dia bisa menghipnotis orang. Orang itu dengan mudahnya tanpa disadarinya mengeluarkan duitnya untuk orang yang punya ilmu tadi. Bahkan pakaiannya, perhiasannya dilepas, diberikan dengan tanpa disadari. Tapi ketika habis ilmu gendamnya, baru dia sadar bahwa hartanya, barang-barangnya habis diserahkan kepada orang. Nah, ini ilmu di akhir zaman. Tapi ilmu yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW dan ulama yang amil mengamalkan ilmunya tidak mungkin menyalahgunakan ilmu. Dia berilmu, beramal. Karena orang yang berilmu tanpa amal akan celaka. Duluan masuk neraka. Orang yang berilmu, alim, tapi kan mengamalkan ilmunya hanya untuk orang lain yang itu ilmu. Dia berani menyampaikan ilmu kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ini Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan fa'alimun, maka orang yang alim bi'ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, dia tidak mengamalkan ilmunya. Padahal memang dia alim, dia mengaji, dia sekolah, dia menuntut ilmu, alim sudah, total gelarnya, memang alim, hafal itu hafal ini. Tapi sayangnya lam ya'malan, dia tidak mengamalkan itu ilmu. Apa ancamannya? Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia akan disiksa, diazab sebelum penyembah berhala diazab dan disiksa. Artinya dahulu penyembah berhala itu orang yang musyrik, orang yang menyebut Tuhan Allah, tapi didudikan Tuhan, belakangan itu mereka. Yang didahulukan diazab disiksa orang yang alim tanpa mengamalkan ilmunya. Ini bahayanya menjadi orang yang berilmu tapi yang tidak berilmu pun bukan selamat. Kalau kamu merasa bahaya ini ilmu bisa diazab, disiksa karena mengamalkan, kalau itu sudah harusnya jadi orang alim, jadi orang bongol aja. Menjadi bongol pun sama, kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya juga mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Nah ini pula setiap orang yang beramal tanpa ilmu, apa bukan berilmu beramal, sembahyang, puasa, berzakat, ilmunya kan ada, naik haji kan ada ilmunya. Kulluman bighairi ilmin ya'mal, semua amal yang dia perbuat tadi, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, apapun amal-amal baik yang dibuatnya tidak diterima. Kulluman bighairi ilmin ya'mal a'maluhu maqbulatun, amal-amalnya semua ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, kalau sudah amal ditolak, tidak diterima, berarti tidak ada amal yang diserahkan kepada Allah nanti di hari kiamat. Amal di bawahnya ada. Sembahyang, ada diterima juga sembahyangnya. Puasa, ada diterima juga puasanya. Zakat, ada diterima juga zakatnya. Naik haji, hajinya pun makruh, tidak diterima, bukan haji makruh. Nah, maka dari itu kita disuruh berilmu, menuntut ilmu, tapi mengamalkan ilmu. Jangan jadi orang jahil, jadilah orang alim. Kun aliman, pun Nabi yang menyuruh. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Fala takun khamisan fatahi. Kata Nabi SAW, jadilah engkau orang yang alim. Namun yang awak namanya jadi orang alim, tapi alim yang amil, mengamalkan ilmunya. Kalau awal jadi orang alim, yang kedua kun aliman au muta'alliman, jadi muta'allim, belajar. Jadi pelajar,
Artinya jangan nganggur, jangan kosong. Dalam sehari-hari ada yang kita pelajari, yang kita ambil ilmu. Jadi muta'alim. Kalau jadi guru, kita jadi murid. Kalau di sekolahan, di majelis, mana-mana ada ilmu, ambil, tuntut di sana. Itu muta'alim. Kadang kawan beristilah mengaji, menuntut ilmu, berkitab, mustami yang ketiga. Mustami atau mendengar apa? Sekali-sekali kan duduk di majelis, karena sudah umur lewat. Kata kalau lagi ke madrasah, ke sekolahan untuk duduk di pondok, kata kalau lagi majelis. Jadi di daerah kita rata-rata ada majelis di mana-mana. Hampir tiap hari kita mau mencari itu majelis ada aja. Baik siang maupun malam, baik pagi maupun sore, ada majelis. Masih untung kita di daerah kita Kalimantan ini banyak ulama, masih guru-gurunya ada, kesempatan kita untuk menuntut ilmu. Jadi mustami, kalau aku belajar jujur kitab, mustami mendengar. Kadang kawan juga mustami pun sibuk terlalu. Apa kesibukannya? Jangan malu, jangan ada waktu lagi dah. Non-stop. Dunia itu yang mengejar. Kalau Nabi habisnya, udah ada Nabi yang keempat, muhibban, atau menjadi orang yang mencintai, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Dengan cara apa yang kita punya, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita salurkan kepada orang-orang yang tujuannya dari ilmu. Majelis taklimnya ilmu, kita cinta dengan majelis taklim, kita bantu itu majelis taklim. Itu berarti cinta. Santri yang menuntut ilmu, kada korban kitab, karena dia termasuk anak orang yang miskin, misalnya kada kuat usaha, banyak kurang pendapatan, kita cinta dengan ilmu, tukarkan kitabnya, bantu biaya sekolahnya, bantu bulanannya. Itu termasuk muhib, cinta pada ilmu. Jangan jadi falatakul khamisah, jangan jadi yang kelima. Yang kelima apa? Ada keempatnya tadi, jadi orang alim kada, menuntut ilmu kada, mendengar kada, mencintai kada. Maka yang kelima jadinya fatahlik jalan, maka engkau akan celaka. Nah, jadi pilih salah satu di antara empat yang disuruh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan salah. Jadi panduannya, teladannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lebih lagi di bulan Rajab ini, bulan istimewa, bulan Isra Mi'raj, bulan dimuliakannya Nabi kita Muhammad SAW, yang melihat Nabi kita banyak dalam perjalanan, melihat bermacam-macam keadaan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah gambaran umat. Jangan sampai kita termasuk dalam gambaran yang celaka. Jadi ada orang yang selamat dunia akhiratnya, ada yang celaka dunia, celaka akhirat. Nah, kita disuruh memilih yang selamat dunia akhirat. Nah, ini di perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini banyak gambaran-gambaran yang dapat kita ambil hikmah manfaatnya. Nah, intinya sholat. Jadi ambil intinya aja. Nah, karena panjang cerita Isra Mi'raj, kita ambil singkat inti sholat. Saking pentingnya ini sholat, Nabi kita SAW dipanggil menghadap oleh Allah tanpa melalui wahyu perintah, melalui malaikat. Kalau kewajiban yang lain, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya melalui malaikat Jibril. Allah menyampaikan wahyunya kepada malaikat Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Tapi saking pentingnya ini sholat, tidak melalui Jibril, tapi nabinya dipanggil menghadap Allah. Langsung hanya perintahnya kepada Nabi. Nah, ini sangat penting karena sholat. Dan sholat pun dalam syariat sangat penting kedudukannya.
disebut dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Nah ini pun ditulis oleh panitia masjid itu di belakang ada tulisannya hadis Rasulullah SAW as-salatu imaduddin. Ini mengingatkan kita bila kita masuk jamaah sembahyang dalam masjid ada itu hadisnya as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kata Nabi SAW, sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang maka dia berarti menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan sembahyang berarti dia merobohkan agamanya. Nah, tanpa disadari orang yang sembahyang merobohkan agama, sedikit demi sedikit dia menghancur agamanya, merusak keadaan agamanya sendiri, dirusaknya. Tapi anehnya orang yang meninggalkan sholat dibenarkan merusak agama saya. Padahal hadis Nabi, padahal tidak. Orang punya bedanya sembahyang merusak agama sembahyang bisa tambah lagi. Salihkan. Padahal hadisnya jelas. Apalagi meninggalkan sholat meyakini bahwa sholat karena wajib lagi. Ya itu kamar sembahyang. Kamu ini jangan kamar sembahyang kalau wajib lagi, wajib lagi kamar saja. Dalilnya keras lagi dari kita Rasulullah mengatakan bila tamat sholat karena wajib dirinya murtad, kafir. Dalil Rasulullah SAW mengatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Nah, jelas itu hadis. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, bersengaja. Memang ada mau lagi sembahyang, apalagi takut nih guru kenapa sembahyang lagi? Dulu rajin dia kelangkah ke masjid berjamaah, apakah kelihatan lagi? Jawabnya apa? Tamat dulu aja. Jawabnya singkat, tamat dulu. Kalau sudah mengatakan tamat, berarti meyakini bahwa sembahyang ada wajib lagi baginya. Nah ini yang disebut Nabi mentaraka sholat muta'ammidan faqad kafara, maka sungguh dia menjadi kafir. Jihar terang-terangan untuk kafir. Nah apalagi kita sambutnya kafir, makin lagi ngomong menurut sembahyang kafir memang amparnya gitu. Padahal kita umat Islam pada sadar bahwa yang pertama kali nantinya dikoreksi, diperiksa, diteliti di hari kiamat adalah masalah sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna awwala ma yudharu fihi min amalil abdi yawmal qiyamah as-sholat. Fa in wujidat samatan qubilat minhu wasairu amali, wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pertama kali yang dipandang, yang dilihat amal seorang hamba nantinya di hari kiamat, amal sholatnya. Jika sholatnya itu sempurna, maka diterima semua amalnya. Dan jika sholatnya kurang, tidak sempurna, maka ditolak semua amalnya. Jadi artian sempurna, 5 waktu dikerjakan yang sempurna, 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Artian sempurna lagi sholatnya tadi itu sempurna dengan rukun dan syaratnya, baru diterima semua amal yang lain. Nah, jika kita melihat banyak ada umat Nabi yang sholat juga rajin aja, tapi tadi diterima sholatnya karena tidak sempurna pula. Nah itu dari sholat sembahyang aja 5 waktu cukup, 5 waktunya tapi kalau sempurna sembahyang rukun syaratnya rusak. Maka pada pas, kalau belajar, kalau menuntut ilmu, fikih, sholat, nah maka tidak diterima, amal yang lain pun ditolak. Apalagi sembahyangnya yang kurang. Orang 5 waktu sembahyang, 2 asar maghrib isya subuh, hanya 4 aja di sana. Apa biasa kita tinggal? Subuh kebanyakan. Kebanyakan subuh, apalagi musim hujan, dingin, goreng lambat pulang, begadang, maka subuh ke siang, ketinggal terus.
itu subuh kebanyakan. Jadi kada sempurnanya tadi sembahyang yang tertinggal, apalagi dua tertinggalnya. Orang 5 aja 3 aja sembahyang, 2 tertinggalnya. Ini disebut belang kambingan. Belang kambingan, bayangnya rajin sembahyang, bayangnya malas oleh kada sembahyang. Nah, itu belang kambingan. Bawa aja. Ada gini banget belang macan. Mau belang macan ini banyak kada sembahyang, kada sembahyang. Tapi ada lagi nambangan pada belang macan, kada bebelang lagi dia tamat. Belang lagi habis kosong. Nah ini yang herannya kita melihat orang yang tamat sholat tadi bukan orang yang jahil aja. Dan orangnya jahil, bungul, kada sembahyangnya tamat sembahyang maklum karena jahil, karena kada mengaji, karena menuntut ilmu. Tapi yang heran ini ada orang yang tamat sholat, orangnya pintar, bahkan ada yang bertetal S1, S2, bahkan ada S3 tamat sembahyang. Nah di belakang pintar, dia mungul, belakang mungul, dia pintar. Mana jangan sahabatnya? Mungul kan pintar lah. Bungul pintar, banyak bungul daripada pintarnya. Bilangnya pintar tadi, kelihatannya aja pintar, tapi sebenarnya bungul pintar. Nah kita kandang umat Nabi Muhammad SAW jangan ada bungulnya, tapi pintar. Jangan ketiga-tiganya bungul, kan ada pintarnya lalu. Nah ini umat Nabi bermacam-macam keadaan karena tidak mencontoh nabinya. Kalau dia mencontoh nabinya dalam peringatan Israel setiap tahun ini paparkan, disebarkan, disampaikan, pasti dia akan tahu, akan sadar bahwa pentingnya ini masalah sholat. Nabinya sendiri dipanggil. Untung kita sudah mendapatkan sholat ini, kewajibannya cuma 5 waktu. Asal mulanya 50 khamsina sholatan fi kulli yawmin wa lailatin, 50 waktu dalam sehari semalam. Nah coba bayangkan kalau terjadi 50 waktu, nah kayak apa kehidupan kita? Tidak ada waktu melainkan sholat. Tidak ada pekerjaan yang lain kecuali sholat. 50 waktu, 24 jam bagi 50 cuma berapa menit? Ada bayang pulang. Paling 20 menit bayang pulang, kalau terasa. Kalau bicara ke masjid 5 menit, 9 menit, 2 menit, 5 menit, main sunat 5 menit. Besok keluar dari rumah, tinggal 5 menit lagi, bayangnya sampai ke Pelatar, kuliah di Bilal, di kuliah di Muadzin, loba, sembahyang pulang. Ambil lagi itu ya, boleh sampai ke rumah, baru lagi montok lawang, kuliah pulang, Bilal di masjid, Allah Akbar, Bilal yang langsung boleh kan boleh mereka dah. Kewajibannya, tugasnya boleh dia sama paham. Nah itu begitu terus sebetulnya sholat dan kehadirat Allah. Tidak ada pekerjaan lain. Anak guring kada kawan, istirahat kada kawan, nak makan kada kawan. Nah, enak kawin juga gini kan kawan. Berdatangan ke pengantinan kada ada kawan. Waktu sholat. Kenapa? Memang begitu perintahnya dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak jadikan jin dan manusia ini melainkan hanya untuk menyembah kepadaku. Nah jadi Tuhan ciptakan kita manusia dan jin untuk menyembahnya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersenang-senang, tidak, untuk ibadah. Itu contoh seperti malaikat, makhluk Allah yang namanya malaikat itu ibadah seterusnya. Ada yang berdiri aja sembahyang, ada rukuk aja, ada sujud aja, ada duduk antara sujud aja. Kita umat manusia, umat Muhammad digabung, ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, lengkap. Salat malaikat kita lebih lengkap. Nah tapi itulah, alhamdulillah kita syukuri, cuma tinggal 5 waktu, yang asal 50. Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, kasih sayang Allah. Berat ini perantaranya
Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu di langit ke-6 Nabi kita bertemu Nabi Musa yang bertanya. Nabi-nabi yang lain bertahun perintah apa, kewajiban apa, oleh-oleh apa, kembali dari Mi'raj. Nabi Musa bertahun. Jadi untuk Nabi Musa bertahun Nabi. Apa Nabi Musa itu setelah kita ada kepok kan? Ada kepok sedikit melakukan Nabi tahu masalah, tahu apa nih Nabi kita diisrokan, di Mi'rajkan, kenapa nih? Nabi lain kan peduli, kan berkata kenapa. Tapi Nabi Musa ini deh, Nabi kepo-kepo Nabi Musa tapi manfaat buat kita. Kalau kepo-kepo kita beri mual. Kalau tahu orang macam-macam yang diselidiki, sampai ada kawan pun diselidiki. Itu kepo yang bagus. Tapi Nabi Musa manfaat buat umat. Ditanya oleh Nabi Musa kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh apa yang dibawa, kewajiban apa yang diperintah. Nabi menjawab, khamsina salatan fi kulli yawmin wa lailatin. Setiap hari salat 50 waktu yang Nabi diperintah oleh Allah sudah aku terima. Makanya disuruh Nabi ke langit yang ke-6 kepada Nabi Musa. Nabi Musa kali kepala, artinya takjub, heran, kenapa banyak kali 40 waktu. Maka apa umat menggawi, kalau mau istirahat, kalau mau makan, kalau mau itu dan ini hanya sholat. Dan Nabi Musa, ya Muhammad, Nabi Musa menyarankan, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, irji' ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfif, mintalah keringanan kepadanya. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Dalam waktu umat akan sanggup, dan Musa menangkap Muhammad mungkin sanggup. Ada peguringan mungkin sanggup ibadah terus, tapi umatmu kasihan. Karena dari Nabi Musa, umatku sudah pernah aku coba balau untuk umat. Aku coba, aku uji umatku sembahyang diperintah Tuhan itu sampaikan kepada umat Nabi Musa. Orang-orang Yahudi cuma 2 kali sholat, pagi dan sore. Itu pun kata Nabi Musa banyak mendengar sembahyang 2 kali ya, banyak sembahyang bagaimana 50. Nah sekarang kita sudah menjadi 5 waktu. Akhirnya Nabi Musa, saran Nabi Musa diakui oleh Nabi SAW. Nabi pun merasa kasihan terhadap umat. Ujung-ujungnya Nabi balik pulang. Kalau Nabi Jibril kadang-kadang akhirnya diturunkan. Ringkas cerita, diturunkan 5. Ada riwayat mengatakan 10. Yang terakhir tinggal 5. Ada riwayat yang 5 sampai 9 kali Nabi kita balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tetap Nabi Musa menyarankan dia Muhammad irji' ila rabbik. Yang 5 itu masih disuruh Nabi Musa boleh. Kalau kita tahu aja Nabi Musa sama umat berdua aja lagi. Tapi Nabi kita subhanallah, Nabi ucap apa dalam hadis, istahyaitu minhu, aku hai Musa supan sudah 9 kali sudah balik-balik meminta lawan Tuhan, diberikan keringanan. Terakhir ya 5 aku terima sudah aku terima 5. Nah jadi Musa kata orang beda, sudah disanakan dengan aku perasaanku jadi Musa ini umatmu banyak juga nggak sanggup 65. Nah pas 2an. Nah, kita ini karena sanggup lagi tamat 5 juga kalau kata rawat dalam kambingan sudahnya, pengolahan sudahnya, alasan itu ini macam-macam alasan. Kalau kita anak orang sembahyang koler, nah mau koler kita oleh bapaknya, anak koler, bini koler, di duha koler, sembahyang di rumah, karena kalau dikarasi koler tuh bangga. Apalagi itu laki takutan non bini makin nyata rawat, ini sembahyang aja. Maghrib di tempat TV sampai ke Isya ada balik. Nah akhirnya malah takutan, ini takutan memilih. Nak mati TV kalau ini diganggamnya mati dalam ini. Mundur kata jadi. Tolong pelanggar, tolong ke masjid udah mati ini tempat TV. Padahal kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah peringatkan
anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Diri kita jaga, sholat, sembahyang, berjamaah, rajin. Tapi ahli kok, keluargamu, siapa keluarga dekat? Anak istrimu. Apakah sudah kita perhatikan sholatnya, ibadahnya, pergaulannya? Nah, kadang-kadang kita kan berperhatikan itu, tahu diri kita aja beribadah, berbuat baik, anak diri aja. Maka peringatannya apa? Naro ujungnya. Anfusakum ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Kalau kita beribadah baik, berbuat baik, apakah selamat? Kalau keluarga kita tidak berbuat seperti mana yang kita buat, tidak akan selamat, karena kita bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada istri, anak, dan orang yang di rumah. Jangan sampai melanggar perintah Allah, dan hidup di rumahnya pun tidak ada barokahnya. Rezeki pun akan serak terus, hidup rumah tangga pun akan berantakan terus. Kada damai, kada tentram, kada tenang, perkelahian, ada panas di rumah tangganya karena ada orang yang tidak sholat di dalam. Nah, ini perlu kita tanam dalam diri kita. Kita sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab tegas. Orang lain di rumah, kalau dia bertegas, kalau pembantu rumah harus sembahyang, kalau dia tegas, sekali dua kali usul sembahyang pada mau, yang ketiga ancam, ya kalau mau lagi sembahyang, aku pecat, keluar, hampir, buang pembantu. Tapi kalau ini pak, kan sembahyang, buang doa, doa ini udah buang udah, harus dibuang, tapi tambahi lagi, tambahin anu pulang, nanti kalau mau bayar mau nambah pulang nih, nanti salah ini, nangari kuitan, anak lawan apa? Anaknya sekolah pondok di pesantren, rajin ibadah, tahu hukumnya, abahnya kurang ilmu pengetahuan, pada sini jodoh kalau anak di pondok. Tapi abah ada penyembahyang, mintuha ada penyembahyang, apalagi kita perlu kepilih mintuha preman, maksudnya maghrib sampai isya 1 tahun asik aja di muka TV, asik aja dengan handphonenya. Nah, menantu kayak apa kali, anak menantu apa kali, menantu mintuha kali, sahabatnya. Tapi tetap dalam hukum Islam tetap menyampaikan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini. Siapapun orangnya, apalagi kita di rumah bertanggung jawab dan kepala rumah tangga, siapa aja yang di rumah harus tegas. Karena di akhirat akan dikoreksi, diperiksa oleh Allah tentang sholat ini, tentang siapa-siapa yang dia bertanggung jawab terhadapnya. Nah, inilah keadaan umat yang sebenarnya. Jadi kita sebagai umat Nabi, intinya pada malam ini Isra Mi'raj, sholat jangan sampai ditinggal, sholat jangan sampai dilupakan. Yang kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad SAW dan guru-guru kita, termasuk yang kita awali pada malam ini juga adalah guru. Kita hampir rata-rata Kalimantan, bahkan di luar Kalimantan, apalagi daerah Banjar dan saja. Semua rata-rata waktu hidup beliau kita mengumpat di majelis beliau. Bahkan akan sampai berapa tahun sini pun mengikuti dari rekaman-rekaman ajaran-ajaran beliau. Nah, ini untungnya ada rekamannya. Pelajaran majelis ini itu apabila-apabilanya ada dibukakan, ada masalah-masalah yang macam-macam terjadi, ada dibuka sampaikan. Sampai masalah banjir tidak ada, masalah hutang digundul tidak ada. Pelajaran ini menyampaikan masalah hutang ditabangi, gunung digunduli, yang terjadinya bencana ini, itu dan ini, banjir sudah dilakukan sih. Nah, dibuka ada. Ini termasuk aromah juga.